ayah saya itu bukan perampok, bukan perampas, 1 senti pun tanah rakyat nggak mungkin diambil sama ayah saya. Saya bilang, aduh maaf, emosional. 1 senti pun tidak mungkin diambil, saya bilang gitu. Jadi tolong dikembalikan gitu, tanah orang tua saya bilang gitu. Saya bilang, BPN nggak usah permainkan gitu. 10 tahun sudah, Sita Lopa dan keluarganya bekerja keras, mengupayakan tanah mendiang ayahnya di Pontianak, Kalimantan Barat kembali menjadi milik ahli waris. Sita tidak memiliki sertifikat tanah, tetapi ia memiliki peta yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional. Pada peta tercantum nama almarhum ayahnya, Jaksa Agung Baharudin Lopa, di Jalan Perdana Dalam, Pontianak. Meski memiliki bukti tersebut, Sita mengatakan pihak BPN menolak klaimnya atas tanah tersebut dengan dalih peta sudah berubah. Tim kami ini dapat, di lapangan ini dapat peta BPN, di situ jelas ada nama Bapak Belopa, ya kan? Ada nama Bapak Belopa. Terus kita datang ke lokasi, tim ya bukan saya, tim datang ke lokasi dengan waktu itu untuk mematok dan melakukan ukur ulang. Karena di peta BPN yang didapat itu luasnya udah berkurang, nggak sejumlah yang Bapak miliki. Oke lah, pada saat itu kita nggak masalah nih. Oke, nggak apa-apa, kita patok aja sejumlah yang ada di situ luasnya gitu. Akhirnya, ternyata pada saat itu ada yang klaim. Jadi berawal karena ada yang klaim inilah, makanya ini saya ribut. Karena diklaim, dibilang kalau sebagian dari lokasi itu tuh milik dia gitu. Yang klaim ini tetangga sih, tetangga tanah juga sama Bapak gitu. Terus tapi tim kami ini kuat kalau lokasinya Bapak tuh di situ gitu. Sita hanya salah satu korban di antara ribuan korban kasus serupa di Indonesia menurut data Forum Korban Mafia Tanah Indonesia atau FKMTI. Perkumpulan independen yang berdiri pada 2018 ini mencatat sedikitnya 3.000 aduan terkait mafia tanah. 1.000 diantaranya ada di Jakarta. Nah, kalau dari web maupun langsung itu totalnya di atas 3.000 lebih, ya. Kalau kita hitung mungkin 10 kali lipatnya pun lebih karena banyak data-data yang kita olah. Kenapa begitu? Kasus mafia tanah bukan perkara remeh. Praktisi hukum Visi Integritas Law Firm Febri Diansyah mengatakan ada potensi korupsi dalam kasus mafia tanah seperti gratifikasi dan suap. Pertama, mafia tanah itu tidak bisa dilepaskan dari praktek-praktek korupsi karena ada keterlibatan pihak di instansi pemerintah ya. Kalau kita baca pernyataan dari kementerian juga ada, meskipun masih disebut sebatas oknum gitu ya. Isu mafia tanah perlu dilihat secara lebih serius sebenarnya, bukan sekedar permainan orang per orang, tetapi juga sistem yang ada untuk bisa memastikan nggak ada gratifikasi, suap, sekaligus juga sistem yang bisa mengevaluasi itu. Dan korbannya juga banyak sekali kan kalau kita lihat saat ini. Hal ini ditanggapi oleh Ketua Ombudsman Muhammad Najih yang mengatakan perlunya audit menyeluruh terhadap lembaga-lembaga terkait. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional terkait dugaan keterlibatan oknum BPN dalam kasus mafia tanah yang masuk sebagai kasus bidang agraria. Isu warga tanah misalnya. Jadi yang di antara yang kita temukan di dalam problem pertanahan di Ombudsman itu, dimaksud saya di BPN itu adalah tidak lengkapnya dokumen mengenai warga tanah. Ombudsman kemudian memberikan satu telaah yang kita sebut dengan systemic review Ombudsman, di mana dari hasil kajian Ombudsman kemudian diberikan saran perbaikan tentang warkah ini, tentang pengelolaan warkah dan penyusunan regulasinya.
Pada 2020, Ombudsman menerima 1.135 laporan terkait isu agraria yang melingkupi perampasan hingga mafia tanah. Mayoritas kasus berkaitan dengan penundaan penanganan perkara berlarut, yakni 42%. Ada 4 daerah berkasus tertinggi, yakni Jabodetabek 47%, Lampung 19%, Sumatera Utara 6%, Aceh 6%. Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk menyelesaikan kasus mafia tanah dengan program pemberian sertifikat tanah. Namun nyatanya, mafia tanah masih bergerilya hingga kini, mencoba mencaplok tanah warga yang tak sadar dan minim literasi tentang agraria. Tim Liputan CNN Indonesia.